ya toh. Terus untuk apa? Semata-mata karena supaya pipanya makin besar saja, supaya sayapnya makin besar dan makin banyak yang saya bisa perjuangkan untuk itu, supaya mata rantainya. Jadi dari pusat ini mata rantainya ke kita tidak putus. Kalau Pak Gubernur provinsi sama kabupaten saya yakin sudah sinergi. Hanya dari pusatnya ini siapa yang mau perjuangin? Saya adalah wakil rakyat, saya siap untuk diperintahkan oleh kepala di, walaupun bukan bupati, kepala dinas pun perintahkan kepada saya. Bisa jual karena orang nggak mungkin dong turis datang belinya adalah beli ikan basahnya, dia harus ada produk hasilnya. Dan saya bilang bahwa ide gila saya adalah Pak Bupati, di sini saya tidak tahu, saya belum pernah kunjungi ada TPI, tempat pelelangan ikan, tapi saya berharap karena kita ini ada temanya SIKA adalah sama dengan ikan, saya berharap bahwa TPI di sini ini seperti di luar negeri, yang mana di luar negeri itu saya sempat beberapa kali kunjungin TPI. Saya bisa cium wanginya ikan di pagi hari. Lalu saya melihat semua orang menjual ikan, membeli ikan di pasar itu, TPI itu. Dan juga saya di sampingnya ada kafe yang bisa saya nikmatin kopi-kopi Floresnya, ya kan. Setelah itu saya mempunyai ada tokonya yang mempunyai, saya bisa pulang bawa abon ikannya, ya kan. Dan itu yang mungkin ide yang sangat menurut orang NTT agak gila, tapi itu sesuatu yang semestinya saya nyontek dari luar. Jadi kalau memang serba ikan, saya rasa dari hulu ke hilirnya Pak Bupati harus lakukan tugasnya supaya orang tahu bahwa mau nikmatin ikan, apalagi sekarang ikan ini pasti akan menguasai lebih dari daging yang lain. Oke, untuk demi kesehatan kita. Saya bilang bahwa saya belum lihat bahwa Pak Bupati sudah mempunyai grand design. Grand design-nya itu baru kami bisa provinsi. Kau dukungnya apa? Kabupaten kau punya tugas apa? Saya di pusat apa yang saya bisa bawa? Jadi harus ada grand design dulu. Tapi saya yakin Pak Bupati ada. Tapi karena ini pertemuan sangat singkat, nanti saya akan lebih detail lagi dengan Pak Bupati untuk itu. Yang pasti apapun yang saya bisa bawa, makanya saya terkesan kayak maruk sekali, sudah ketua PKK, ketua provinsi, ketua Dekranasda, terus sekarang DPR RI lagi, ya toh. Terus untuk apa? Semata-mata karena supaya pipanya makin besar saja, supaya sayapnya makin besar dan makin banyak yang saya bisa perjuangkan untuk itu, supaya mata rantainya. Jadi dari pusat ini mata rantainya ke kita tidak putus. Kalau Pak Gubernur provinsi sama kabupaten saya yakin sudah sinergi. Hanya dari pusatnya ini siapa yang mau perjuangin? Ya kebetulan saya ini dapil 1 Flores termasuk SIKA memberi saya tongkat ini, saya akan mati-matian untuk perjuangan. Pak Bupati sudah ada, tinggal dia kasih ke saya. Nah, yang penting saya tadi ada beberapa tambahan, Pak Bupati mungkin agak koreksi sedikit nanti sinerginya seperti apa di OPD. Grand design akan segera Pak Bupati itu. Karena saya bilang bahwa saya adalah wakil rakyat, saya siap untuk diperintahkan oleh kepala di, walaupun bukan bupati, kepala dinas pun perintahkan kepada saya. Minati ikan tuna dari SIKA. Dan setiap hari Jepang sekarang minta 90 ton. Betul. Pak Bupati sering sampaikan hal ini, bagaimana dukungan dari Ibu dan juga nanti Pak Bupati koordinasi dengan 2 kabupaten lain, Plutim dan Lembata? Ya, Pak Bupati sudah tadi sedikit jelaskan dengan Lembata untuk koordinasi, karena lautnya ini kan bersama supaya bekerja sama untuk ini. Dan untuk ekspornya itu pun sama juga. Tadi saya bilang Pak Bupati, kita ekspor ini kan sekarang masih kita melalui Surabaya, ya toh. Dan juga kita maunya juga itu investornya, ya kan, supaya pengelolaannya ini benar-benar standarnya itu dapat standar internasional. Karena kita tahu persis di dunia ini Jepang ini yang kalau masalah ikan itu dia paling sensitif sekali. Jadi kalau satu kali, walaupun kita ikannya banyak, tapi satu kali kita kecewakan dengan kualitas kita, itu pasti kita akan tidak dipercaya lagi. Memang kendala kita, tadi kita tukar pikiran bahwa kendala kita di dalam waktu-waktu dekat ini karena virus corona ini adalah sesuatu yang secara global, mungkin kita akan ada menghadapi kendala sedikit, tapi itu tidak menjadikan kita putus asa. Kita akan kemasnya lebih bagus lagi. Dan kemarin-kemarin sempat saya sebelum menjabat pun saya ada investor-investor ikan, ya kan, khusus dia memang berukan. Saya bingung mau bawanya kemana. Malahan tadinya saya pikir ternyata setelah saya lihat datanya SIKA seperti itu.
Iyo, lautnya memang ada di Flores Timur situ, tapi nelayan di sini. Jadi saya pikir, wah ternyata ini Pak Bupati yang saya mesti gandeng. Well, gagal panen sendiri di sini, makanya saya bilang bahwa kita di Sika ini bukan hanya sesuatu yang mau gagal panen, termasuk yang kita punya isu demam berdarah itu. Ini sesuatu yang tiap tahun itu kita mestinya waspada. Dan ini semuanya itu gagal panen maupun DB itu semestinya ada pencegahannya, ya kan, antisipasinya, dan untuk kita tiap tahun ini harus ada evaluasi. Mohon maaf tadi saya sempat tegur Pak Bupati karena dinas kesehatan tidak ada. Saya bilang bahwa saya sempat lihat di berita kita Sika ini termasuk bukan gagal panennya, tetapi DB kita juga tinggi. Tetapi ini kan sesuatu yang semestinya tidak boleh lagi, apalagi kita mau berkembang. Jadi Pak Bupati sudah sepakat, ya kan, untuk OPD-OPD. Makanya kita minta OPD itu membuat programnya itu jangan sekedar hanya copy paste. Tolong mendengarkan Pak Bupati punya grand design-nya dan harus antisipasinya seperti apa. Saya maunya yang gagal panen, tentang kita punya kesehatan dan segala. Ini yang kita punya, mohon maaf sekali saya harus bilang, NTT punya kelemahan. Kadang-kadang kita itu sebelum hujan, kita tidak siap payung. Giliran sudah hujan, kita cari payung. Tapi giliran mau cari, payungnya ada atau tidak? Tidak ada ya sama-sama kita basah semua, seperti ini. Saya bilang fokus ke yang tidak boleh lagi ada yang namanya gagal panen dan segala. Jadi itu yang saya bilang, program yang kasih ke saya, meminta saya perjuangkan, harus dari bukan hulunya saja, hilir. Karena selama ini kita bisa gagal panen juga karena mungkin kita berpikir hanya hulunya saja. Oke, beli traktornya, beli ini, tetapi tidak ada yang namanya pengawasan seperti apa dan segala macam seperti itu. Jadi kakak saya berharap dengan adanya saya sekarang dengan Pak Bupati dengan Sika ini bergandengan tangan, ya kan, mudah-mudahan OPD juga buat programnya itu menuju untuk semua antisipasinya mesti itu, karena tidak boleh lagi semestinya ada gagal panen dengan potensi yang segitu besar. Setahu saya Pak Gubernur telah menurunkan surat untuk ke Pak Bupati semua, dihimbau untuk giat menanam kelor. Kenapa kelor? Oke, kelor itu kita tahu persis bahwa data kita NTT itu gizi kita, stunting kita tertinggi, ya kan? Untuk memberantas itu, mencegah itu, satu-satunya yang paling gampang itu adalah kelor yang kita punyai. Kelor itu kan kita tahu kemana-mana aja. Dan menurut dunia, peneliti telah membuktikan bahwa di dunia ini di luar dari negara Spanyol yang kelornya terbaik, NTT adalah terbaik di dunia daun kelornya. Jadi semestinya NTT ini sudah gizinya bagus, kelornya banyak, dan terbaik di dunia. Tidak ada alasan lagi untuk gizi buruk dengan stunting. Tapi pengetahuannya itu tidak ada. Makanya saya melihat bahwa walaupun sudah ribuan, jutaan anakan termasuk di sini ditanam ini hari, saya berharap bukan habis stop ditanam saja. Harus makanya saya minta PKK untuk sosialisasikan manfaatnya atas kelor supaya anak-anak kita gizinya tidak buruk, tidak stunting, sehingga kita mempunyai SDM, sumber daya manusianya yang cerdas-cerdas berikut hasilnya. Dan yang kedua, bukan hanya untuk memberantas gizi, tetapi kelor kita tahu persis ada yang namanya bisa membangkitkan sejahtera. Dalam arti kelor ini bisa diolah untuk bagaimana kita meningkatkan perekonomian. Sekarang saya di Karanasda Provinsi, saya lagi mengolah untuk sabun kelor, sampo kelor, teh kelor, kopi kelor, semuanya serba kelor. Dan bukan hanya itu baru hulu, oke? Tetapi saya juga pergi ke hotel-hotel untuk ketuk pintunya semua, diwajibkan untuk teh kelor kita yang ada di kamar hotel. Restoran pun sama, kopinya kopi NTT kita, ya kan? Sabunnya hanya boleh cuma pakai sabun kita, sabun kelor. Jadi itu yang saya bilang tadi. Semua program tidak bisa hanya hulunya saja, hilirnya harus dipikirkan. Dan bukan hanya dipikirkan, harus diperjuangkan untuk dibuka itu semuanya. Jadi kelor, saya mimpi saya dan Pak Gubernur adalah menjadikan provinsi ini adalah provinsi kelor karena kita terbaik di dunia. Sebelum jadi Ibu Ketua PKK di Karanasda, saya sudah memang, saya dari Jakarta, saya dari dulu pikir
Apa yang saya bisa buat untuk Nusa Tenggara Timur? Kebetulan saya pikir dari tenun saja, karena ini kan sesuatu yang seluruh NTT budayanya adalah menenun. Dan saya lihat bukan hanya budaya, saya bisa kembangkan untuk perekonomian bisa ditingkatkan. Dan saya tidak pernah satu hari tidak memakai tenun NTT. Di hari batik pun saya pakainya adalah tenun NTT, termasuk Sika. Jadi untuk infonya bahwa kemarin saya mempromosikan ratusan lembar tenun sponsori untuk ajang Putri Indonesia 2020, termasuk Miss Universe, Miss Internasional, Miss Supranasional dunia, Ratu Dunia ketiga memakai tenun NTT di ajang bergengsi itu. Jadi saya mau berharap bahwa bukan hanya budaya, tapi sejahtera bisa dari tenun juga.